Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian pagi Ramadan ya Masjid Darussalam yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruang apa niki? Gedung dakwah nggih, Gedung dakwah Muhammadiyah PCM ya, PCM Kutoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Semua adalah nikmat yang tiada terkira yang harus senantiasa kita syukuri. Yang kedua, sholawat dan salam harus senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun kita yang qudwah hasanah yang telah menunjuki kita dari alam jahiliyah kepada alam Islam yang terang benderang. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, di pagi yang cerah ini merupakan sebuah kesempatan baik bagi kita untuk memberikan kenapa Bu, kalau yang tadi pagi kita semua sudah sahur ya, sudah makan sahur. Nah, sekarang ini santapan ruhani, kata di santapan jasmani, santapan rohani. Saya yakin bahwa yang hadir di sini ini sudah yang rutin nggih. Kalau seorang semacam saya malah agak berat untuk bisa hadir ya, nanti harus pagi-pagi sekali harus sudah siap nih. Tapi Bapak Ibu yang rutin di sini ini merupakan suatu keutamaan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh jamaah yang lain ya, Bapak Ibu peserta yang lain ya. Ibu dan Bapak jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hadis Arba'in nomor 18 ya, sesuai dengan temanya yaitu bertakwa dimanapun kita berada. Bertakwa dimanapun kita berada. Ibu dan Bapak sekalian, langsung saja karena waktu yang terbatas hanya 45 menit satu SKS saja kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darin Jundubin An Abi Darin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nuskhi hasanun sahihun. Sebelum saya uraikan satu persatu, saya bacakan dulu redaksi hadisnya dari Abu Dar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat Rasulullah. Yang pertama Abu Dar, yang kedua Mu'ad bin Jabal. Nah, di sini biasanya dalam hadis itu ada rawinya itu namanya dikasih nama yang lengkap ya, lebih lengkap dari julukannya. Misalnya di sini Abu Dar ada nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, sedangkan Mu'ad bin Jabal mempunyai nama asli Abi Abdurrahman, memiliki julukan. Kalau nama aslinya Mu'ad bin Jabal tapi julukannya Abi Abdurrahman. Jadi dua sahabat ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta
Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini hadis ini memuat tiga macam pesan ya, memuat tiga macam pesan. Yang pertama adalah pesan untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua adalah perintah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus keburukan itu. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu tiga pesan dari Rasulullah. Mengenai hadis ini diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Dia mengatakan hadis ini adalah hasan. Dalam riwayat lain menurut Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan ataupun sahih ya gitu nih. Jadi hadis ini menurut riwayat derajatnya adalah hasan sampai dengan sahih. Jamaah rahimakumullah, langsung saja dari tiga macam pesan itu kita mengurai pesan yang pertama, yaitu tentang bertakwa ya. Bertakwa dimanapun kita berada ya. Jamaah rahimakumullah, pesan takwa itu ada banyak sekali ya pesan takwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dilaksanakannya, diperintahkannya ibadah siam itu adalah juga agar kita menjadi orang yang bertakwa ya. Menjadi orang yang bertakwa. Pengertian takwa sendiri ini banyak hal ya, ada beberapa hal. Yang pertama ini disebutkan ya. Nah, jadi takwa itu sebelumnya adalah Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah qala taqwallahi wa husnul khuluq. Nah, ini hadis lain yang menguatkan hadis ini. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Jadi dua hal yang akan paling banyak menyebabkan orang masuk surga, yaitu bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah berbuat baik kepada manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Kepada Allah bertakwa, kepada manusia berbuat baik. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas anin wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al-famu wal farju. Kemudian Rasulullah juga ditanya perkara yang banyak menyebabkan orang masuk ke neraka. Maka Rasulullah menjawab perkara yang disebabkan karena al-famu wal farju, yaitu napa Pak? Famu niku artinya mulut. Nek farju napa? Nah, sudah ngerti nggih. Nek farju ngerti, artinya nek famu baru kenal sekarang ya. Jadi itu dua perkara yang banyak menyebabkan masuk surga. Napa wau? Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian dua perkara yang banyak menyebabkan masuk neraka, dua hal yaitu mulut dan kemaluan ya itu nggih. Jadi itu yang menguatkan hadis yang pertama tadi. Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti, suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah.
Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud takwa adalah mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara subhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Kalau menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini, kalau yang sudah sering kita dengarkan, takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi menurut Imam Ibnu Rajab masih ada 2 tambahan nggih. Jadi mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman atau larangan, masih tak ada 3 tambahan nggih. Meninggalkan keharaman, meninggalkan subhat. Subhat niku juga haram juga, tetapi lebih samar, ngoten nggih. Kalau haram itu cetha-cetha haram, tapi kalau subhat ini haram ning rada remeng-remeng gitu nggih ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya mengerjakan perkara sunnah. Jadi salah satu indikator ketakwaan itu juga mengerjakan perkara yang sunnah ya. Bukan hanya yang wajib, kemudian juga meninggalkan yang makruh. Nah ini jadi kalau sudah melaksanakan ini, mengerjakan wajib, meninggalkan yang haram, juga meninggalkan yang subhat, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Ini derajat takwa yang paling tinggi ya. Menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, al-muttaqunat taqwa ma hurrima alaihim wa a'addu mafturido alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Menurut Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, nah Imam Umar bin Abdul Aziz prisa nggih? Salah satu khalifah Bani Umayyah yang disebutkan sebagai khalifah Rasyidah yang kelima, yaitu salah satu cucu dari keturunan dari cicit dari Umar bin Khattab ya. Artinya saja takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari atau mendirikan sholat malam atau melakukan keduanya. Namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahi kebaikan, maka adalah kebaikan ada padanya. Jadi takwa ini menurut Ibnu Rajab Al-Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz itu sama, yaitu mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Nah, dan juga ditambah kalau Ibnu Rajab itu melaksanakan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Takwa berarti engkau ini dari seorang ulama, Tolak bin Habib rahimahullah. Takwa berarti engkau menjalankan ketaatan pada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau mengharap pahala darinya. Termasuk dalam takwa adalah menjauhi maksiat atas petunjuk dari Allah dan engkau takut akan siksanya. Jadi kalau ini ada tambahan lagi nih. Kalau tadi sekedar mengerjakan dan mengerjakan dan meninggalkan. Kalau ini mengerjakan dengan mengharap pahala, meninggalkan karena takut siksa. Ini menurut Tolak bin Habib rahimahullah. Jadi ini orang yang beramal karena seperti itu juga benar nggih. Jadi bukan takut neraka mengharap surga itu ya memang semestinya demikian. Jadi seorang mukmin karena surga dan neraka itu kan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itu sebab surga itu adalah bentuk ridho Allah ya gitu. Surga itu adalah bentuk dari ridho Allah. Kemudian neraka itu adalah bentuk manifestasi dari kemurkaan Allah. Jadi bukan
yang saya harapkan itu adalah Allah ya. Itu nanti jadinya abstrak ya. Surga saja masih sudah abstrak ya Bu ya. Apalagi kita mengharapkan ridho Allah, itu nanti lebih abstrak lagi. Kalau surga neraka kan itu walaupun kita nggak bisa bayangke sebenarnya seperti apa, tapi masih mending ada gambarannya gitu. Nah itu masih ada gambarannya. Tapi kalau kita menyebutkan murka Allah, rahmat Allah itu seperti apa? Itu maka kalau di dunia ya seperti ini yang kita rasakan gitu. Rahmat Allah berupa ketenangan ya. Kemauan untuk beribadah ya, itu keimanan itu juga bagian dari rahmat Allah ya. Nah, kalau kemurkaan ya sudah periksa sendirilah seperti apa gitu. Nah, kemudian jadi kita mengharap pahala dan takut siksa itu juga bagian dari ketakwaan, bukan suatu hal yang tercela maksudnya gitu. Jadi takut meninggalkan perintah Allah mergo wedi esuk ndak masuk mlebu neraka misalnya. Ya itu udah benar ya. Jadi tidak usah merasa belum sampai derajat wali atau bagaimana. Ya itu memang orang itu makomnya masing-masing. Kemudian selanjutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau menafsirkan ayyuta'a fala yuqsa wa yudhkaru fala yunsa wa ayyashkura fala yukfar. Nah itu lebih dalam lagi, lebih sulit lagi kalau menurut sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang dimaksud bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, nih bapak-bapak kan setiap Jumat pasti mendengar pesan itu nggih, wasiat takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Hampir selalu dipastikan ada kalimat itu, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Ditambah lagi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berislam ya. Ini yang dimaksud adalah 3 pertama. Ayyuta'a fala yuqsa. Artinya adalah Allah itu ditaati dan tidak bermaksiat kepadanya. Engkau taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Taat tanpa maksiat. Wa yuzkaru fala yunsa, dan engkau terus mengingat Allah dan tidak melupakannya. Nah itu jadi zikir terus nggih. Itu nek namanya orang bertakwa itu ingat terus pada Allah dan tidak pernah melupakan Allah. Kemudian yang ketiga wa ayyuskara fala yukfar, dan engkau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat. Jadi itu namanya bertakwa. Ini menurut sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu ya. Jadi apa mau? Pertama adalah menjalankan taat ya, tanpa maksiat, ingat tanpa lupa, bersyukur tanpa kufur. Ya itu ya memang sulit ya, tapi memang itu teorinya begitu. Nek ra diteorike nanti kita juga lupa ya, nggak tahu. Jadi takwa itu ya memang sedalam itu nih. Takwa itu memang sedalam itu. Jadi kita baru akan ya, ternyata namanya orang bertakwa itu adalah taat tanpa maksiat, mengingat tanpa lupa, bersyukur tanpa mengingkari nikmat. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui beberapa pengertian takwa dari as-sunnah dan juga asar para sahabat dan juga pendapat para ulama, maka saya sampaikan beberapa hal tentang keutamaan takwa. Takwa itu kedudukan takwa ya, kedudukan takwa. Takwa itu yang pertama adalah setinggi-tinggi derajat manusia di sisi Allah ya, setinggi-tinggi derajat manusia di sisi Allah.
Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan telah menjadikan kau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian ujung ayat ini yang merupakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah kedudukan takwa, kedudukan orang yang bertakwa. Jadi semulia-mulianya orang itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi monggo itu terus kita upayakan bertakwa dengan hal-hal yang kami sampaikan itu tadi ya. Memang ya perlu latihan terus-menerus ya. Kalau latihan itu bahasa Arabnya apa? Riyadhah ya, riyadhah. Makanya ada kitab itu namanya Riyadhus Sholihin ya. Pernah membaca kitab itu, Bu? Pernah. Kitab Riyadhus Sholihin itu kitab nopo nggih? Kitab hadis nggih. Kumpulan hadis-hadis yang disusun juga oleh Imam An-Nawawi. Jadi latihan bagi orang-orang solih ya. Latihan bagi orang-orang solih. Di situ amal-amal apa yang harus kita lakukan, riyadhah ya gitu ya. Latihan fisik ya, latihan mental ya kan gitu. Itu yang pertama, takwa adalah derajat tertinggi di sisi Allah ya. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Bekal niku sangu nggih, sebaik-baik sangu. Baik sangu di dunia apalagi di akhirat ya, gitu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albabnya. Ini ayat ini berkaitan dengan napa nggih perintah apa Pak? Berhaji ya, berhaji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalau kamu melaksanakan ibadah haji, berbekalah. Jadi bekal itu ya bekal materi maupun non materi ya, fisik maupun mental. Bekal materi jelas kalau haji perlu bekal materi ya, sangu duit, sangu macam-macam nggih. Nah, yang kedua ada bekal yang paling utama Allah menyebutkan adalah bekal takwa. Ya, jadi kalau berhaji itu bekal utamanya adalah takwa. Jadi kita sebelum berhaji pun sudah harus takwa, gitu nih. Apalagi setelah haji. Jadi sebelum haji pun sudah harus takwa. Batazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Nah itu sebelum masih ditambahi wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, wattaquni dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran ulil albab ya gitu nggih. Jamaah rahimahullah, itu tentang kedudukan takwa yang kedua. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal baik di dunia apalagi di akhirat ya. Sebagaimana tadi disebutkan sebaik-baik amal yang akan memasukkan ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, takwa itu adalah sebaik-baik pakaian nggih, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna anzalna alaikum libasay yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia,
ya bani Adam, bukan ya ayuhan nas, maaf. Ya bani Adam, inna anzalna alaikum libasayuwari sauatikum warisa walibasut taqwa dalika khair. Wahai bani Adam, sesungguhnya aku telah menurunkan pakaian bagimu sebagai penutup dan sebagai perhiasan, sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Tetapi sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Maka itu apa namanya? Ya sekarang nun sewu ya, orang berpakaian model nun sewu ya, baju muslimah, jilbab, hijab itu sudah jadi, kalau di sini sudah mayoritas nih. Tapi kadang-kadang nun sewu ya kelakuannya masih, kelakuannya, perbuatannya masih jauh atau belum sesuai dengan nilai yang dibawa. Kadang nun sewu sudah berhijab, sudah tapi dengan lawan jenis masih jawil-jawilan ya gitu, teblok-teblokan itu ya, itu malah semacam itu. Nah, kemudian belum menjaga kesopanan yang berkaitan, ya itu sudah baik ya. Artinya itu daripada orang ya, karena orang yang pertama ngadilah itu kan penampilan pertama ya, penampilan kesan pertama, sudah berhijab, sudah baik ya. Jadi itu bukan berarti kudu sempurna, itu enggak ya. Tapi alangkah baiknya orang yang sudah mengenakan pakaian tertentu itu menyesuaikan dengan pakaiannya, kan boten nggih, ibaratnya nek salat itu kapan pakaiannya seperti itu nggih. Nah, pakaian itu menunjukkan aktivitas yang akan dilakukan ya, yang itu nggih. Kadang-kadang nun sewu kalau mau berolahraga ya pakainya ada pakaian olahraga. Di rumah ibu-ibu nun sewu misalnya mau mencuci, memasak juga pakaiannya tertentu kan sudah seperti itu nih. Tapi ya berbeda lagi ya tidak apa-apa gitu nih. Yang penting adalah sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Nah itu, tapi dalam hadis yang lain redaksinya itu saya tidak hafal Arabnya nih. Takwa itu ibarat tubuhnya, takwa itu adalah pakaiannya gitu nih. Jadi untuk menutup, menjaga iman ya, maksudnya gini, iman itu tubuh ya, takwa itu adalah pakaiannya. Jadi untuk menjaga iman itu harus dengan adanya pakaian, menutup dan menghias iman ya gitu kan. Tadi sebutkan fungsi dari pakaian itu adalah untuk penutup dan sebagai penghias. Penutup dan penghias, menutup kekurangan, kejelekan dan sebagai penghias. Itu adalah fungsi dari pakaian. Kemudian pakaian itu juga dalam ayat ini disebutkan inna anzalna, pakaian itu diturunkan. Jadi memang asal mulanya pakaian itu kalau kita lihat makhluk-makhluk lain itu tidak ada yang berpakaian ya, hewan-hewan semuanya tidak ada yang berpakaian. Yang berpakaian itu hanya manusia ya. Jadi ini memang sesuatu yang diturunkan oleh Allah ya. Entah itu diturunkan melalui ilham ya, semacam wahyu untuk membuat pakaian. Nah, ataupun memang asalnya pakaian itu memang diturunkan oleh Allah dari langit ya. Manusia diberikan ilham, diberikan petunjuk untuk memakai pakaian ya, gitu. Sebagaimana banyak hal, hujan itu diturunkan, bahkan besi itu juga diturunkan dari langit ya. Besi itu juga diturunkan dari langit. Rezeki juga diturunkan dari langit. Artinya kita itu mengetahui bahwa segala sesuatu itu memang asalnya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, itu beberapa hal. Jadi takwa merupakan setinggi-tinggi derajat, semulia-mulianya derajat di sisi Allah, kemudian sebaik-baik bekal, dan juga yang terakhir, yang ketiga adalah sebagai sebaik-baik pakaian. Kemudian melanjutkan ke bagian kedua dari hadis, kan tadi ada pertama yang tentang takwa, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah
keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Nek tak dilengkapi ngoten nggih terjemahan bebasnya gitu. Kalau dilengkap ba'at bi isayyi atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik maka akan menghapusnya. Ngoten nggih. Nah, itu jadi perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Artinya apa? Menghilangkan dosa, artinya menghapus dosa. Jadi beramal soleh itu akan menghilangkan dosa. Namun demikian, ada beberapa hal yang istilahnya itu para ulama berbeda pendapat. Apakah semua amal soleh itu secara langsung akan menghapus dosa? Apakah nek kita sholat puasa itu otomatis dosa kita akan gugur semuanya? Itu ulama berbeda pendapat, tapi juga tidak berbeda. Para ulama berselisih pendapat apakah amalan soleh bisa menghapuskan dosa besar dan dosa kecil sekaligus, ataukah amal soleh hanya menghapus dosa kecil saja. Nah, itu memang ada sedikit perbedaan ya. Dan tentang amal soleh menghapus amal buruk ini sejalan dengan ayat Al-Quran ya. Sejalan dengan ayat Al-Quran yaitu surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Kalau lengkapnya itu nggih. Dan dirikanlah sholat pada dua tepi siang yaitu pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau menghapuskan perbuatan yang buruk. Itulah zikir, itu adalah zikir bagi orang-orang yang suka berzikir. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Zikir kanggone wong sing seneng zikir. Nah, gitu. Maksudnya salat itu itu adalah sebaik-baik zikir bagi para ahli zikir. Ngoten nggih. Jadi intinya salat, perbuatan baik yang di sini yang dimaksudkan adalah tentunya adalah salat secara khusus karena disebutkan wa aqimis shalah. Tetapi perbuatan baik yang lain juga akan menghapus perbuatan dosa yang lain. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, setiap dosa itu punya penghapus sendiri-sendiri nggih. Jadi kalau dosa ini harus dihapus dengan amal ini, dosa itu dihapus dengan amal itu. Jadi tidak khusus dengan satu amal saja. Makanya kita perlu beramal yang bermacam-macam itu ya kados ngoten nggih. Misale nun sewu nggih, kalau disebutkan sholat saja itu fungsi utamanya napa? Fungsi utama dari sholat niku napa nggih? Tujuan pertama. Ingat ya, zikir nggih. Dan disebutkan kemudian dzalika dzikra lidzakirin, di ayat lain wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi nek sholat itu memang tujuan utama kita ingat. Jadi nek pas sholat itu usahakan kita memang betul-betul hanya mengingat Allah. Nek kalau pas di luar sholat monggo rada camet-camet ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau namanya sholat itu sepenuh hati mengingat Allah, nggih. Ya mungkin kalau di luar sholat 50% isih mending ya. Yaitu tapi kalau dalam sholat usahakan kita bisa mengingat Allah 100%, ngoten nggih. Karena itu wasilah sarana khusus untuk mengingat Allah ya. Tadi saya sampaikan setiap dosa punya cara menghapus tersendiri. Jadi kalau misalnya dosa mencuri itu dengan sholat akan terhapus? Kira-kira terhapus enggak Pak? Mencuri yuk sholat ngoten kira-kira terhapus enggak? Ya, belum bisa nggih. Belum bisa. Nek ngono tenan kesenengan nggih. Ya, itu beda.
apalagi korupsi ya, mencuri. Apa namanya, yaitu apa disebutkan kalau itu nggih, dalam Islam itu ada amal kafaroh nggih. Kafaroh niku penghapus nggih. Lah itu kira-kira seperti itu. Misalnya kalau seseorang yang laki-laki ya yang apa namanya berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka kafarohnya itu apa tadi? Pertama memerdekakan budak. Kalau tidak bisa maka sedekah 60, maka puasa 60 hari ya, 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat maka bersedekah 60 fakir miskin. Nah, itu kira-kira jadi memang namanya niku nggih, setiap amal keburukan itu ada cara menghapusnya tersendiri. Nah, kemudian kalau dosa besar, para ulama sepakat bahwa amal soleh itu hanya menghapus dosa kecil. Tetapi untuk dosa besar itu adalah dengan taubat. Tobat itu artinya napa nggih? Artinya wis ora mbaleni dosa kuwi, ngoten nggih. Tobat itu sebenarnya artinya nek paling gampang niku ora mbaleni dosa kuwi meneh. Ngoten nggih. Itu namanya bertobat. Nek baleni berarti urung tobat. Lah pripun nek kadung baleni tobat meneh. Ya ngoten nggih. Terus pokoknya begitu sampai benar-benar tidak melakukan dosa itu. Okay. Kemudian yang ketiga adalah akhlak mulia. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin ya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di sini bukan hanya kepada sesama muslim ya, tapi wa kholiqin nas kepada manusia semuanya ya. Itu lebih utama ya. Jadi bahkan kalau dalam contoh-contohnya itu apa namanya, ada ya interaksi dengan agama lain. Misalnya bagaimana kalau orang yang mengucap, orang Yahudi atau Nasrani mengucap salam itu bagaimana? Nah itu ada aturannya. Bagaimana kalau diteri makanan oleh orang yang beragama lain, itu ada juga aturannya. Oke, jadi apa namanya, berbuat baik kepada sesama manusia. Ini contoh-contoh berbuat baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian akhlak mulia ini adalah juga bagian dari takwa. Akhlak mulia ini juga bagian dari takwa. Ibnu Rajab menyatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara tersendiri karena ingin ditunjukkan pentingnya. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memerhatikan hak sesama manusia. Ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi kalau takwa itu lebih kepada hablum minallah, kalau kholiqan akhlak itu lebih kepada sesama manusia. Oke. Contoh-contoh akhlak yang pertama, husnul dari sahabat, bukan sahabat, ini ulama ya, Al Hasan Al Basri. Husnul khuluqi al karamu wal badluhu wal imtimalu. Contoh akhlak yang pertama adalah ramah, dermawan, dan menahan marah. Ini contoh akhlak yang baik. Ramah, dermawan, suka memberi dan menahan marah. Itu contoh akhlak yang baik. Contoh yang lain, dermawan. Contoh al-ba'dulatu al-badlatu wal atiyatu wal bashirul hasan wa kana sya'bi kadzalik. Bersikap dermawan, suka memberi dan memberikan kegembiraan pada orang lain. Contoh yang lain adalah bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti
orang lain. Contoh yang lain ini Ibnu Mubarak menyontohkan yaitu tadi bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian Imam Ahmad memberi contoh akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan tidak cepat naik darah. Beliau memberi contoh berakhlak yang baik adalah bisa menahan marah di hadapan manusia. Kemudian ulama Ishaq bin Rohuwiyah berkata tentang akhlak yang baik yaitu bermuka manis dan tidak marah. Nah, ini beberapa contoh akhlak yang dicontohkan oleh para ulama. Intinya tadi apa, Bu? Bersikap manis, ya. Bersikap manis, murah senyum, suka memberi, dermawan, ya, menggembirakan orang lain, menahan diri dari menyakiti orang lain, tidak mudah marah atau bisa menahan marah di hadapan manusia. Ya, itu api-api uang nih orang gampang nesu nih. Nah, itu orang disumet orang murup ngoten nggih. Nah, itu memang ya perlu latihan tersendiri ini. Oh gitu nih. Kemarin ada contoh kalau seorang itu dihina, kemudian yang dihina itu marah, kira-kira yang menghina senang apa enggak? Senang. Tapi kalau ada seorang yang ibu dihina, kemudian ibu tidak marah, itu yang menghina senang apa jengkel? Nah, makanya itu nggih, lebih baik kalau dihina ibu diam saja. Karena itu nek ibu marah, itu menyenangkan yang menghina, kan ngoten nggih. Nah, itu. Maka kalau dihina ya misalnya membalas dengan orang marah tapi misalnya monggo lah misalnya dibalikke wae, lah kowe dene yo ngene misalnya gitu. Tapi jangan nek ibu marah, ya itu berarti podo karo itu ya, sama dengan menghina juga nih. Ngenyek dibalas ngenyek. Kalau dihina diam saja, senyumin aja, ya itu nanti dia malah kurang ajar gitu. Dia malah jengkel ya. Nah, itulah. Jadi kalau contohnya itu seperti itu akhlak yang, tapi juga perlu pembiasaan yang tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Seperti wong dinyek kok ora nesu ki ya orang yang sudah hatinya itu sudah latihan dinyek ora nesu, wong disinggung sedikit aja kadang-kadang seperti disayat sembilu ngoten. Nah, itu. Tapi orang yang sudah bisa melakukan seperti itu, dihina orang lain tapi diam aja, malah tersenyum, itu malah yang menghina nanti akan jengkel sendiri. Dan itu itu tadi, kalau orang yang menghina, kalau yang ibu marah nanti akan malah yang menghina itu akan senang ya. Demikian Bapak Ibu tentang hadis ini. Kemudian faedah hadis ini secara umum disebutkan bahwa ittaqillaha haitsu ma kunta. Tadi kan kami tadi baru menyampaikan tentang takwa itu, tapi juga ada kalimat haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Khususnya adalah baik dalam keadaan ramai di hadapan orang banyak maupun ketika sendiri ataupun dalam kelompok kecil ya. Ketika sendiri ataupun dengan kelompok kecil itu tetap harus kita bertakwa kepada Allah ya, karena memang salah satu ini ada hadis yang saya bacakan artinya saja dari Sauban dari Nabi SAW. Dia berkata, sungguh aku mengetahui satu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa banyak kebajikan semisal gunung Tihamah, namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang berterbangan. Sauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedang kami mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Menurut Al-Hafidz Abu Thahir, hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Jadi
ittaqillaha haitsu ma kunta itu khususnya ditujukan agar dalam keadaan kita sendiri atau dalam kelompok terbatas itu kita tetap bertakwa kepada Allah ya, karena itu menjadi ukuran justru ketika sendiri saja kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka apalagi di hadapan orang ya, gitu. Jadi faedah hadis ini penekanannya adalah agar kita ketika sendiri itu tetap bertakwa kepada Allah, merasa takut kepada Allah, merasa bahwa Allah itu mengawasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Buat nonton jawab nggih, cekap nggih. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi panjenengan, karena saya juga sifatnya masih memberi nasihat pada diri sendiri. Jadi nek jangan apa jenenge lah kayak wis iso nglakoni apa sing domonge belum ya. Memang kita itu belajar gitu Pak, khususnya para khotib, para penceramah itu hakikatnya yang paling pokok itu adalah menasihati dirinya sendiri. Padahal panjenengan itu sifatnya sekunder justru ya. Terima kasih. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih Pak. Semoga menjadi amal jariah panjenengan dan bermanfaat bagi kita semua. Merupakan ajaran yang selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu infak terkumpul 341.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi amal soleh kita semua. Pengumuman yang berikutnya yaitu kajian pagi Ramadan 14 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Maret 2026 Masehi akan diisi oleh Ustaz Ahmad Fadil SPD, Ketua Majelis Kaji dan Tasbih PTM Kudaarjo. Pengumuman yang selanjutnya yaitu door prize diberikan kepada nomor undi 851 878 882. Ya Bu, Bapak coba dicek kembali, saya ulangi. 851. Ya, yang kosong-kosongnya tidak saya baca. Berikutnya 887 882. Yang saya baca yang akhir, 3 akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup bersama dengan membaca surat Al-Asr dan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan pagi pergi ke laut, di sana melihat kapal feri. Saya Erwin yang imut, mohon untuk undur diri. Ya mohon maaf kata-kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.